Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Pencari Kristus. Judul kita hari ini adalah Kebutuhan Anda. Ayat Alkitab diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Kata hidup dalam bahasa Yunani adalah zoe. Dalam Perjanjian Baru, kata ini mengacu kepada hayat yang kekal dan ilahi. Dalam ayat ini timbul pertanyaan, adakah kebutuhan pada Anda? Kebutuhan apakah yang terasa pada Anda? Dapatkah Anda menyebutkan kebutuhan Anda yang sebenarnya? Mungkin jawaban Anda menyangkut hal makanan, pakaian, tempat tinggal, ilmu pengetahuan, atau mungkin keterampilan rumah tangga, dan lain sebagainya. Saya ingin meneruskan pertanyaan saya. Seandainya semua itu telah terpenuhi, masih adakah kebutuhan pada Anda? Banyak orang yang sudah memiliki semuanya itu, bahkan berlimpah-limpah. Namun mereka tetap merasa lapar dan dahaga, tetap tidak puas dan tidak sentosa, tetap merasa sia-sia. Keadaan asli diri Anda dalam pandangan Allah bukan sekedar berdosa. Anda pun telah mati. Dalam pandangan Allah, manusia tidak ada bedanya seperti mayat atau gumpalan daging yang berjalan. Tercantum dalam Alkitab, kamu telah mati di dalam dosa dan pelanggaranmu. Dari luaran, Anda kelihatan baik sekali. Ada kedudukan, ada pengetahuan, ada kekuasaan, pun ada ketenaran. Dan Anda berminat memiliki hidup yang bermoral dan berbobot. Namun, Anda tidak memiliki kekuatan untuk itu. Anda sangat lemah, sehingga tidak pernah mampu menggayuh cita-cita yang terpuji itu. Fakta telah berbicara bahwa keadaan Anda sekarang justru tidak sanggup mengamalkan kebajikan, sampai-sampai menolak kejahatan pun tidak bisa. Ini menandakan bahwa di dalam Anda sudah mati. Tidak ada hayat kehidupan. Satu-satunya kebutuhan bagi orang yang mati adalah hayat. Karena hayat ada di dalam Dia, maka Dialah hayat, dan Ia datang supaya manusia bisa mempunyai hayat. Sekarang timbul pertanyaan yang lain. Di manakah hayat? Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setelah memiliki Dia, baru memiliki hayat dan baru bisa hidup. Tanpa Dia, tiada hayat. Kedatangannya justru untuk melimpahkan hayatnya kepada manusia. Ia pernah bersabda, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Manusia mati disebabkan ada dosa. Jadi, jika ingin menanggulangi kematian, wajiblah terlebih dahulu menanggulangi masalah dosa. Kalau dosa sudah beres, kematian tentu beres juga. Demikianlah Tuhan Yesus menanggulangi kematian kita, yaitu menanggulangi dulu dosa kita di atas tubuhnya sendiri, menjalani ganjaran dosa bagi kita. Hari ini, orang mau memperoleh hayat, tidak perlu berbuat yang lain. Cukup menerima Tuhan Sang Hayat, Yesus Kristus. Seseorang tidak memperoleh hayat bukan dikarenakan dosanya terlampau berat atau maut yang terlampau kuat, melainkan karena dia tidak mau menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda, Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Inilah sebabnya orang dunia tidak dapat diselamatkan. Jalan untuk memperoleh hayat ialah melalui menerima Tuhan Yesus. Akibat dari seseorang yang telah mendapatkan hayat Putra Allah, pasti beroleh terang hayat dan beroleh kekuatan hayat. Ibarat sebuah mesin raksasa, tatkala aliran listrik terputus, mustahilah menjalankannya. Tetapi begitu aliran listrik masuk, serentak ada tenaga, pula jalannya tidak perlu dibuat-buat.
Demikian pula terhadap dosa, yang dulu disenangi dengan sendirinya akan berubah. Selera dan minatnya juga akan berubah. Teman, Anda sedang menghadapi kebutuhan, yaitu hayat. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan bagiku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa bila tidak melalui Engkau. Tuhan, ku mau terus bersatu denganmu dan biarkan hidupku menjadi puas karenamu dan hidupku menjadi penuh arti. Dengan rendah hati, aku mau menerima Engkau sebagai juru selamatku, supaya aku menemukan hari depanku penuh dengan hayat dan memuaskan dirimu. Amin. Teman-teman, demikianlah program Pencari Kristus kali ini. Tuhan Yesus memberkati.